Untuk sebuah apresiasi kepada para pecinta Tosan Aji yang kian hari kian bergeliat ini, akan kami keluarkan salah satu pusaka masterpiece kami yang dari almari. Tahu sendiri kan, kalau sudah pusaka almari, pasti ia adalah pusaka spesial dan sangat istimewa khususnya bagi kami. Jadi memang biasanya itu setiap kami mendapatkan beberapa pusaka Tosan Aji, selalu kami kurasi serta kami pilih salah satu yang terbaik darinya untuk kami simpan di dalam almari dan menjadi koleksi kenangan pribadi. Tentu saja ia harus masuk kriteria khusus, yaitu pusaka tersebut harus benar-benar ndudut ati. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pesona dari pusaka ini. Ia memakai busana ladrang Surakarta berbahan kayu timoho lawasan. Pendok yang menutup bagian gandarnya bermodel bunton dengan bahan kuningan ukir tatah lawasan. Secara keseluruhan busana pusaka ini sudah mampu memberi martabat dengan tampilannya yang begitu gagah, begitu merbawani, dan tentunya sangat ndudut ati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 11 Dapur Sabu Inten Kinatah Emas Panji Wilis Gajah Singo, pamornya Pulo Tirto, Tangguh Mataram Senopaten. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp25.500.000. Saya mengerti, ketika pusaka ini kami tampilkan, pasti semua mata akan tertuju pada kilau kinatah emas yang tersemat pada gandik dan konjonya. Kinatah Panji Wilis dengan tambahan gajah singa pada bagian konjonya. Sejarah telah terukir di atas bilah pusaka ini. Di balik keindahan ornamen gajah singa itu tersemat kisah yang begitu luar biasa tentang peristiwa Perang Pati. Perang Pati adalah sebuah tragedi untuk kedua kalinya dua keluarga berkerabat antara Wangsa Pamanaan dan Trah Panjawi harus saling menumpahkan darah. Waktu itu pada Jumat Wage 4 Oktober 1627, Adipati Pragula II gugur di Gunung Pati. Terhujam tombak Kyai Baru milik Sultan Agung yang dipakai Lurah Kepedak Nayaderma. Kemudian sang adipati dikebumikan di Sendang Sani. Setelah perang berakhir, Sultan Agung lalu menemui adiknya, yakni Ratu Masekar, istri dari sang adipati. Beliau menanyakan alasan pemberontakan Pati terhadap Mataram. Sang ratu dengan duka mendalam menjawab bahwa semua berita yang didengar oleh Sultan Agung adalah fitnah dari Patih Indranata. Pati itu menyerang ke Jepara bukan karena hendak memberontak, tapi hanya sekedar menindak penjaraan di wilayahnya. Lalu kemudian Patih Indranata akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Tahun kejadian bedahnya Pati 1627 menjadi kemuslikan terkait kisah mansurnya tentang tinatah gajah singa pada wuwungan Konjo pada sebelah keris zaman Sultan Agung. Tepatnya memang disebut Gajah Nggiwar Singonggeru. Makna harafiahnya adalah gajah ketakutan menghindar, singa mengaum keras. Keris yang diberi kinatah semacam ini konon menjadi penanda penghargaan Sultan Agung untuk mereka yang berjasa dalam peristiwa Pati. Hal ini juga berarti bahwa pusaka ini dibuat pada zaman Mataram era Senopaten, lalu disusulkan kinatahnya emas pada era Sultan Agung. Dan bisa jadi pusaka ini adalah milik dari salah satu orang yang sangat berjasa pada peristiwa Perang Pati tersebut. Allahu a'lam. Kinatah ini tentu saja bukan hanya hiasan semata, melainkan tanda yang begitu sangat memiliki arti. Bahwa singa adalah lambang Mataram, dilukiskan mengaum keras sebagai tanda kemenangan. Sedangkan gajah sebagai lambang Kadipaten Pati digambarkan menghindar karena gentar. Sebagai candra sengkala atau penanda tahun lunar, tinatah ini dibaca gajah singa keris tunggal, yang menunjukkan angka gajah itu 8, singa itu 5, keris itu 5, tunggal itu 1.
Dibaca dari belakang menjadi tahun Jawa 1558, sama dengan tahun Masehi 1636. Namun mengapa ada selisih 9 tahun antara peristiwa dengan angka ini? Allahu a'lam. Peristiwa Pati juga meneguhkan tentang kepahlawanan Tumenggung Wiraguna dan melahirkan roman Rara Mendut Pranacitra yang tak kalah tragis dengan kisah Laila Majnun. Dan setiap kali kita memandang Tinatah Gajah Singa ini, tentu saja sudah seharusnya akan melahirkan renungan untuk lebih bijaksana dalam kuasa maupun dalam cinta. Pusaka Sabu Inten ini tergolong masih sangat utuh dengan rinciannya yang masih sangat lengkap. Bisa kita lihat mulai dari kembang kacang, dari jalennya, lambe gajah, sogokan, hingga pada gerenengnya masih nampak begitu jelas. Pasikutannya prigel, luwes, demes, dan besi yang digunakan itu berwarna hitam agak kebiruan. Sedangkan material pamornya juga bermutu tinggi, dengan kandungan bahan meteorit, sehingga menghasilkan penampilan pamornya yang cukup jelas dan sangat kontras. Terlihat dari pusaka ini, pamornya adalah Pulau Tirto. Pulau itu pulau, sedangkan Tirta itu air. Secara harafiahnya itu berarti pulau di tengah air laut. Merupakan salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya sepintas itu mirip gugusan pulau di tengah lautan air. Dianggap sebagai pamor yang memiliki tuah yang dapat menambah ketentraman keluarga, rezeki yang berlimpah, dan keluasan dalam pergaulan. Matur nuwun dan salam Ducutati.